Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Harunisa dengan NIM 19306144004 dari kelas Fisika B 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tumbukan, jalan bebas rata-rata, dan koefisien viskositas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Statistik yang diampu oleh Bapak Dr. Subahar MSI. Yang pertama yaitu tumbukan jalan bebas rata-rata. Dalam menurunkan persamaan untuk tekanan yang diberikan oleh gas, molekul diberlakukan sebagai titik geometris yang bisa bergerak bebas dari salah satu dinding wadah ke yang lain tanpa bertumbukan dengan molekul lain. Sedangkan salah satu larangan yang diajukan pada awal pengembangan teori kinetik bahwa jika molekul bertindak dengan cara ini, sejumlah kecil gas yang berada di sebuah ruangan besar akan menyebar ke seluruh ruangan. Sedangkan kita tahu bahwa ketika stopper pada botol parfum dihilangkan, membutuhkan waktu yang lama untuk mendeteksi bau parfum. Nah, dari kejadian ini, kita bisa menyadari bahwa difusi gas relatif lambat dari satu gas lain yang dihasilkan dari tumbukan molekul seperti yang ditujukan pada gambar tersebut. Dari kejadian ini, dapat menyebabkan molekul bergerak secara tidak teratur dan membentuk lintasan zigzag. Dan terlihat, satu molekul sebagai molekul target dan yang lain sebagai molekul peluru bertumbukan. Jarak antara pusat-pusat molekul menjadi sama dengan molekul yang berdiameter D. Layer berisi molekul target diwakili oleh lingkaran berbayang. Kemudian bayangkan jumlah molekul yang sangat besar N molekul peluru diwakili oleh titik-titik hitam, kemudian diproyeksikan ke arah lapisan yang mendistribusikan secara acak. Jika ketebalan lapisan sangat kecil, maka tidak ada molekul target yang ada. Lapisan menyajikan ke molekul peluru seperti yang terlihat pada gambar. Sebagian besar molekul peluru akan melewati lapisan, tetapi beberapa akan bertumbukan dengan molekul target. Untuk rasio jumlah tumbukan, delta N menyatakan jumlah total molekul peluru, dan N adalah rasio daerah yang disajikan oleh menargetkan molekul dengan luas total disajikan oleh lapisan, yaitu delta N per N atau target area per total area. Selanjutnya, meskipun persamaan di atas berasal dengan mempertimbangkan sinar molekul yang diproyeksikan di gas A, yang berarti lintasan bebasnya adalah sama jika kelompok dianggap terdiri dari molekul gas yang bergerak secara acak di antara molekul lain dan membuat tumbukan satu sama lain. Dan kita bisa mengerti bahwa meskipun kecepatan molekul rata-rata sangat besar, molekul bergerak jauh dari posisi tertentu hanya relatif lambat. Karena jumlah molekul per satuan volume, kappa berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga jalan bebas rata-ratanya meningkat sedangkan tekanannya menurun. Masing-masing dari tumbukan delta N mengalihkan molekul dari jalur aslinya atau menyebabkan keluar dari balok dan mengurangi jumlah yang tersisa pada balok. Konsep jalan bebas rata-rata dapat divisualisasikan dengan seorang pria yang menembak peluru tanpa tujuan ke hutan lebat. Semua peluru akhirnya akan menumbuk pohon, tetapi beberapa akan melakukan perjalanan berbeda dari yang lain. Sangat mudah untuk melihat bahwa rata-rata jarak tempuh akan tergantung terbalik pada rapatnya hutan atau N dan pada ukuran pohon atau sigma. Sebuah teknik eksperimental dari sinar partikel, baik netral atau memiliki muatan listrik, dan untuk mengukur kuantitas N dan jumlah N0 yang tersisa pada balok setelah bergerak sejauh X. Alasan yang sama seperti yang telah ditunjukkan bahwa jarak rata-rata juga merupakan gerakan bebas dan merupakan distribusi akhir. Gerak bebas sama dengan distribusi awal gerak bebas. Oleh karena itu, kita mempertimbangkan sejumlah besar dari molekul yang berada dalam gas pada setiap saat.
Jarak rata-rata yang dimiliki sebelum melakukan perpindahan dan melakukan tumbukan adalah sama dengan jarak rata-rata molekul setelah melakukan tumbukan akhir, dan kedua jarak tersebut sama dengan jalan bebas. Nah, kita akan memanfaatkan fakta tersebut pada bagian berikutnya. Dalam menghitung jarak rata-rata di atas atau di bawah bidang, di mana molekul melakukan tumbukan terakhir ketika melintasi suatu bidang. Dalam hal jalan bebas rata-rata, persamaannya dapat ditulis N sama dengan N0 eksponensial min kappa sigma X sama dengan N0 eksponensial min X per L. Grafik persamaan ini yang berdimensi rasio N per N0 yang merupakan plot dari fungsi X per L. Koordinat dari kurva adalah jumlah pecahan molekul dengan lintasan bebas lebih lama daripada fraksi lintasan bebas rata-rata. Nah, perhatikan bahwa fraksi dengan lintasan bebas lebih lama dari rata-rata adalah eksponensial min L atau 37%. Sedangkan jumlah lintasan bebas lebih pendek dari rata-rata adalah 63%. Selanjutnya adalah koefisien viskositas. Pada koefisien viskositas, terdapat 3 sifat gas yang dilukiskan secara umum melalui fenomena transport. Ketiga sifat tersebut adalah viskositas, konduktivitas termal, dan koefisien difusi. Selanjutnya, gambar tersebut memperlihatkan dua bagian plat besar yang dipisahkan oleh lapisan gas yang tipis atau L. Karena viskositas dari gas, gaya F harus diberikan oleh plat bagian bawah untuk menahan kecepatan relatif konstan antara dua lapisan. Koefisien dari viskositas didefinisikan dari persamaan F per A sama dengan koefisien viskositas du per dy. Dengan A adalah luas lapisan dan du per dy adalah gradien kecepatan dari kemiringan sudut plat. Garis putus-putus pada gambar tersebut memperlihatkan gambar permukaan gas yang tipis seolah-olah Y berada pada plat bawah. Karena pergerakan acak, ini adalah fluks molekul theta arus permukaan putus-putus baik dari atas maupun bawah. Diasumsikan bahwa tumbukan terakhir sebelum melintasi permukaan, setiap molekul memperoleh kecepatan untuk keluar, sesuai dengan ketinggian tumbukan yang terbentuk. Karena alur kecepatan di atas permukaan lebih besar daripada di permukaan bawah. Molekul melintasi dari atas dengan membawa momentum yang besar atau mengarah keluar. Perlintasan permukaan molekul dimulai dari bawah. Hasil yang diperoleh dari perpindahan momentum yang melintasi permukaan dan dari hukum Newton, kita dapat menyamakan tingkat perpindahan per satuan luas dengan gaya viskositas per satuan luas. Jadi, viskositas gas muncul bukan dari beberapa gesekan gaya antar molekul, tetapi merupakan fakta yang membawa seluruh permukaan momentum sebagai hasil dari gerak acak. Gambar tersebut merupakan rata-rata akhir gerak bebas sebelum molekul berpindah dari titik awal Y sama dengan L cos theta dari permukaan. Karena rata-rata perpindahan molekul hanya sebuah jarak L tanpa tumbukan dengan molekul yang lainnya. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, molekul akan tiba pada permukaan awal dengan rata-rata gerak bebas sebelum mencapai permukaan jarak L dari permukaan. Jarak tegak lurus Y dari permukaan untuk setiap theta molekul adalah Y sama dengan L cos theta. Dan dari hukum Newton 2 sama dengan fokus viskositas per satuan luas. Oleh karena itu,
dibandingkan dengan definisi koefisien viskositas, yaitu koefisien viskositas sama dengan 1/3 kali kappa kali M kali kecepatan rata-rata kali L sama dengan 1/3 kali M kali kecepatan rata-rata per sigma, di mana kecepatan rata-rata sama dengan akar dari 8 per pi kali kT per M. Jadi koefisien viskositas sama dengan 1/3 kali M kali kecepatan rata-rata per sigma sama dengan 1/3 kali akar 8K per pi kali akar MT per sigma. Dengan demikian, untuk beberapa jenis molekul, teori memperkirakan koefisien viskositas sebanding dengan akar T, dan perbedaan jenis ini pada suhu tertentu sebanding dengan akar M per sigma. Grafik tersebut memperlihatkan nilai percobaan dari viskositas helium, neon, dan argon, digambarkan sebagai fungsi dari akar T. Grafik garis hampir sangat lurus, tetapi kurva sedikit ke atas menunjukkan bahwa viskositas semakin meningkat ketika suhunya semakin besar yang diprediksi oleh teori bola keras. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah bola yang massa jenisnya 6,36 gram per cm kubik dan diameter 20 mm jatuh ke dalam cairan pelumas yang massa jenisnya 5,10 gram per cm kubik. Jika kecepatan terminal bola mencapai 0,2 meter per sekon dan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan koefisien viskositas cairan pelumas tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu kecepatan terminal Vt sama dengan 2 kali R kuadrat kali G dikali dalam kurung rho B min rho F per 9 kali koefisien viskositas. Jadi koefisien viskositas sama dengan 2R kuadrat kali G dikali dalam kurung rho B min rho F per 9 kali Vt. Jadi koefisien viskositas cairan pelumas tersebut adalah 140 kali 10 pangkat min 2 Pascal sekon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya